Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus di hadapan tata rahmat. Aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, diambil dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai dengan ayat 9a. Kita membaca secara responsoria. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan ayat 3. Dimanapun ku berada.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, ia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat pada hari Minggu ini yang dibacakan oleh seorang majelis gereja kita. Horas Madita Salhutna, Salam, salam sejahtera. Warta Manak Tikting, kita pagi ini nomor 2.1 Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 masuk pukul 17.00 WIB. 2. Persembahan tali kasih. Pada hari ini Minggu tanggal 5 Februari 2023 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan tali kasih untuk pensiun Sintua, yaitu Sintua J. Huta Barat WEK 3. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan dalam kurung amplop disediakan oleh Huria. Nama rakyat Dauma, inilah Bapak Amang Sintua J. Huta Barat, pas umurnya 65 tahun, lebih sedikit. Horas Madihita. Diakoni 41.1, Diakoni Sosial Huria. Mulai tahun 2023 ini pemerintah telah mencabut status PPKM. Sehubungan dengan itu, gereja kita akan melaksanakan penghiburan, mengapuli bagi jemaat yang berduka akan dilaksanakan di rumah keluarga sekaligus menyerahkan uang duka dari gereja. Bagi jemaat yang sakit dan dirawat di rumah sakit akan dibesuk di rumah sakit, bukan lagi dibesuk di rumah. 5. Pemberitahuan 5.1 jemaat baru dalam kurung ruas Natamba. Terhitung mulai hari ini Minggu tanggal 5 Februari 2023 menjadi jemaat baru dalam kurung ruas Natamba. Perseorangan Saudari Lamri Rouli Buru Marbun Luban Gaul yang datang dari gereja GKI Pengampon Cirebon, saat ini berdomisili di Jalan Sisangkan Hilir nomor 28 RT 6 RW 19 pada Suka Cimahi. 5.2 berita duka. Pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Insinyur Anggiat Tambunan MM Opu Liona, lahir tanggal 8 bulan 9 1952, tutup usia 71 tahun. Meninggalkan Nadia Belon istri Dr. Anda Tiurlan Buru Simatupang yang beralamat di Jalan Dayang Sumbi dalam nomor 28 RT 04 RW 5 Sangkuriang WEK 5. Pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 telah dimakamkan di TPU Kerkop Lewi Gajah Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.
3 pembukaan sermon WEK dan kategorial. Pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 akan dilaksanakan pembukaan sermon WEK dan di kategorial masuk pukul 19.00 WIB. Dimohon kepada setiap seksi kategorial untuk mengisi KOR 5.4 pensiunan Purnabakti Sintua. Pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 yang akan datang ke gereja kita akan melaksanakan acara pelepasan Purnabakti kepada Sintua Johnson Huta Barat Boru Stompul WEK 3. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut. Ibadah pelepasan Purnabakti sekaligus menyerahkan cenderamata dalam ibadah siang pukul 10.30 WIB. Acara Ramatama setelah ibadah siang yang diikuti semua perhalado, perwakilan jemaat setiap week, sermon ruas WEK 3, pengurus setiap seksi kategorial bertempat di gedung sekolah minggu. 5.5 ibadah syukuran seksi perempuan. Seksi perempuan AKP Jalan Lurah Cimahi akan mengadakan ibadah syukuran tahun baru yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat tanggal 10 Februari 2023 waktu pukul 17.00 WIB di tempat gedung sekolah minggu. Dimohon kepada semua anggota seksi perempuan untuk mengikuti kegiatan tersebut. 5.6 kegiatan pendeta resort. Pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 pendeta resort AKP Jalan Lurah Cimahi mengikuti acara pengojakan pendeta resort AKP Resto Batisda Bale Enda Bandung. 5.7 pembubaran panitia Natal Umum 2022 dan Tahun Baru 2023. Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 setelah sermon perhalado dilaksanakan pembubaran panitia Natal Umum 2022 dan Tahun Baru 2023. Dimohon kehadiran seluruh panitia. 5.8 sumbangan pembangunan. Telah diterima sumbangan material dan pembangunan dari 1. Keluarga Kombes Pol Albert Siombing, Dr. Boru Purba sebanyak 7.000 PSS Bata Merah. 2. Keluarga S. Tanggang Buru Simajunta sebanyak 20 sak semen. 3. Saudara Yulus Chandra sebanyak 20 sak semen Padang. 4. Saudara Sukamto sebanyak 20 sak semen. 5. Mariana Gultom sebanyak 20 sak semen Padang. 6. Saudara Erwin Budiman sebanyak 20 sak semen Padang. 7. Bapak Elisatrus Gultom Buru Panjaitan W5 sebanyak 20 sak semen Padang. Perhalado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangannya. 5.9 Basar Ina Deborah. Pada hari ini Minggu tanggal 5 Februari 2023 pengumuman KOR Ina Deborah akan melaksanakan bazar di tempat gereja. Semua hasil dari bazar tersebut akan disumbangkan untuk pembangunan. Demikian warta manak tikting di hita, manak patah kaso tikting atau penjelasan tikting di kita minggu ini. Horas madihita saluhut. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 57 mulai dari ayat yang pertama sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Firman
Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom kepada kita semuanya, terlebih juga kepada jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming. Kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada saudara dimanapun saudara berada pada saat ini. Baik, sebagai firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan tertulis dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jemaat, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jemaat, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Suatu ketika ada seorang pengkhotbah yang sangat terkenal sedang menempuh perjalanan yang panjang menuju tempat di mana ia akan melayani. Di tengah perjalanan tersebut, pengkhotbah bersama istrinya beristirahat sejenak di sebuah restoran. Lalu pengkhotbah ini memesan makanan dan minuman di restoran tersebut. Tak lama kemudian, seorang pelayan restoran datang dan membawa baki berisi makanan dan minuman pesanan mereka. Namun alangkah terkejutnya ketika baki yang dibawa pelayan itu jatuh dan sebagian makanan dan minuman tumpah mengena pakaian si pengkhotbah itu. Jas yang dia kenakan pun menjadi kotor. Melihat kejadian itu, pelayan di restoran itu pun meminta maaf sambil membereskan makanan dan minuman yang sudah tumpah itu. Pria dan istrinya ini pun ikut membereskan makanan dan minuman mereka yang telah tumpah itu. Tak lama kemudian, pemilik restoran itu pun datang dan meminta maaf atas kelalaian anak buahnya itu. Dan ia sangat marah besar kepada pelayan di restoran itu dan mengancam akan segera memecatnya karena telah mengecewakan pengunjung di restorannya. Namun pengunjung restoran itu justru berkata agar pemilik restorannya itu tidaklah memecat karyawannya
sebab bagi dia hal itu adalah hal yang biasa dan semuanya sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu diperpanjang. Atas permintaan itu, maka pemilik restoran itu tidak jadi memecat karyawannya itu. Melihat kebaikan hati pengunjung restoran ini, pelayan atau karyawan restoran ini pun mengucapkan terima kasih berulang-ulang atas apa yang telah dia terima. Lalu ia berkata bahwa ia memang masih karyawan yang baru di restoran itu, yang kadang kala masih grogi membawa makanan. Dan ketika itu dia sangat terkejut melihat pengunjung restoran yang dia layani itu adalah seorang pengkhotbah yang sangat terkenal. Ia begitu sering menyaksikan pengkhotbah ini dari televisi dan mass media yang lainnya, dan dia merasa terkejut bisa bertemu secara langsung dengannya. Lalu ia berkata, kalau pendeta itu tidak hanya piawai dalam berkhotbah, namun ia juga mampu menunjukkan buah yang apa dia khotbahkan lewat kemurahan hatinya. Saudara yang terkasih, bagaimana seandainya pengkhotbah yang tadi bersikap sebaliknya? Ia marah-marah kepada pelayan itu oleh karena telah menumpahkan sebagian makanan dan minuman kepada pakaiannya, bahkan ketika ia menyetujui supaya pelayan restoran itu dipecat. Pastilah si pelayan restoran itu akan tawar hati dan sungguh sangat kecewa dengan karakter si pengkhotbah itu. Syukurlah si pengkhotbah itu sungguh-sungguh menunjukkan jati dirinya sebagai murid Kristus, di mana dia tak hanya piawai dalam berkhotbah, namun juga mampu menunjukkan apa yang dia khotbahkan dalam hidupnya. Saudara yang terkasih, kisah itu menjadi cerminan hidup dari kita sebagai seorang Kristen dalam perilaku hidup sehari-hari, di mana mereka menunjukkan buah dari firman yang mereka dengar, yang mereka beritakan. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Mampukah kita menunjukkan karakter Kristen yang sejati lewat perbuatan nyata, bukan hanya sekedar rajin mendengarkan firman? Mampukah kita menjadi pendengar sekaligus pelaku firman Tuhan? Saudara yang terkasih, hal inilah yang disampaikan oleh Rasul Yakobus, saudara daripada Tuhan Yesus Kristus ini, yang telah menerima panggilan menjadi seorang pengikut Kristus. Ia menyampaikan suratnya ini kepada orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, agar mereka memahami pokok-pokok pengajaran iman Kristen yang sebenarnya. Dan itulah penekanan utama dalam surat Yakobus ini. Dan mungkin sering kita mendengarkan dalam Yakobus 2 ayat 17, di mana Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Itu yang dia katakan dalam Yakobus 2 ayat 17.
Dalam pasal 1 mulai ayat 19, Yakobus memberikan pengajaran agar setiap orang yang percaya sungguh-sungguh menyadari bahwa ia dipanggil menjadi pendengar dan pelaku-pelaku firman Tuhan. Orang yang percaya, orang yang telah beroleh pembenaran di dalam Kristus Yesus harus menjaga kualitas hidupnya dengan cara cepat mendengar, menguasai emosinya agar jangan gampang marah, membuang segala kejahatan, segala yang kotor dalam pikirannya. Artinya kita harus berperilaku kudus serta sungguh-sungguh menerima firman di dalam diri kita sendiri, sebab lewat firman itulah kita dipanggil Tuhan mengenal dan beroleh keselamatan. Saudara yang terkasih, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan tentunya adalah suatu harapan dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Namun bagaimana caranya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan? Pertanyaan ini sangat-sangat realistis. Dan pertanyaan ini sering ditujukan jemaat kepada pendeta pada saat sermon week atau pada saat sermon kategorial. Pak Pendeta, bagaimana sih caranya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan? Cukupkah kita hanya terdaftar sebagai anggota jemaat yang disebut terdaftar di sebuah gereja? Tentu saja tidak cukup kalau kita hanya terdaftar di sebuah gereja. Namun seorang Kristen yang sejati, Amang dan Inang, harus menunjukkan jati dirinya, kualitas hidupnya lewat perkataan, lewat perbuatan kita. Jadi Dang Lomoro hatakan dengan ungkapan atau peribahasa tong kosong nyaring bunyinya. Orang Kristen tidak suka mendengarkan ungkapan tong kosong nyaring bunyinya. Tetapi menjadi orang Kristen yang sejati harus menunjukkan jati dirinya, harus menunjukkan kualitas hidupnya. Lewat apa? Lewat perkataan dan lewat perbuatannya. Kita sering menemukan orang-orang yang menyebut sebagai orang yang percaya, namun kelakuannya sungguh berbanding terbalik. Ada begitu banyak orang Kristen yang sering menampilkan lahirianya begitu apik dan menarik kelihatannya, begitu kudus dan begitu suci, begitu sering memberi nasihat-nasihat yang kelihatannya sungguh-sungguh sangat rohani, sungguh-sungguh jitu. Namun tak lama kemudian orang Kristen tersebut atau orang percaya tersebut jatuh dalam dosa, sehingga orang yang lain yang menyaksikan bagaimana keberadaan hidup seseorang tersebut menjadi muak dan benci ketika perbuatannya tidak sesuai dengan perkataannya. Saudara yang terkasih, dari manakah seseorang itu dapat mengenal kita sebagai seorang Kristen? Apakah lewat pakaian kita?
Saya kira tidak. Sekalipun pada hari Minggu kita berpakaian rapi, belum tentu orang lain langsung tahu kalau kita mau berangkat ke gereja. Orang lain juga punya pakaian yang persis sama dengan kita kok. Bisa saja orang yang melihat kita menganggap kita sedang mau pergi ke pesta. Jadi tampilan seorang Kristen tidak dapat dilihat dari penampilan lahirianya saja, namun yang paling utama adalah dari tampilan batiniahnya, lewat perkataannya, lewat perbuatannya, lewat karakter hidupnya. Itulah Kristen yang sejati. Hal yang sama juga diingatkan Yakobus kepada Kristen yang berlatar belakang Yahudi, di mana dia mengingatkan bahwa perbuatan itu adalah bagian dari iman. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Artinya menurut Yakobus tidak cukup hanya bersaksi sebagai pengikut Kristus tanpa adanya aksi yang nyata lewat perbuatan yang baik. Jika ditanyakan kepada kita, apakah orang Kristen harus berbuat apa yang baik? Jawabannya adalah pastilah iya. Namun bukan sekedar berbuat yang baik, tapi berbuatlah apa yang benar. Lalu bagaimana caranya menjadi Kristen yang hidupnya baik dan benar di hadapan Tuhan? Dalam pasal ini Yakobus menyatakan agar orang Kristen, agar orang percaya menjaga kualitas dirinya dengan cara menjaga kesucian hidupnya. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, lewat firman Tuhan hari ini Yakobus memberikan contoh seorang yang hanya mendengarkan firman saja. Ia diibaratkan seorang yang bercermin. Ia melihat wajahnya di cermin itu, namun tak lama kemudian setelah ia meninggalkan cermin itu, ia lupa dengan rupanya yang baru saja ia lihat. Yakobus menasihatkan kita agar jangan menjadikan firman Tuhan itu hanya dalam keinginan kita saja. Yakobus memberikan sebuah pengajaran tentang bagaimana seorang Kristen itu berlaku di setiap langkah hidupnya, yaitu dengan cara menjaga hatinya, menjaga pikirannya, dan menjaga karakter hidupnya sehari-hari. Hal yang demikian dapat ditunjukkan dengan cara menyingkirkan segala kekotoran dan kejahatan yang memenuhi hati kita. Saudaraku yang terkasih, jika hati kita dipenuhi dengan segala hal yang jahat, pasti kita akan sulit menerima firman Tuhan. Firman Tuhan hanya dapat diterima dengan kesungguhan, dengan ketulusan hati. Firman Tuhan adalah standar moral bagi setiap orang Kristen, bagi setiap orang yang percaya.
firman Tuhan memiliki fungsi yang sama seperti cermin yang membuat kita tahu apa yang benar dan apa yang kudus dan apa yang harus kita jauhi. Firman Tuhan mampu membantu kita agar hidup dalam kekudusan jika kita memiliki hidup yang benar di hadapan Allah. Jika kita memiliki sikap hati yang benar terhadap firman Allah, maka Tuhan akan berfungsi seperti cermin yang mampu mengubah segenap hidup kita, membuat kita meninggalkan kekotoran dan kejahatan dan menjadi orang Kristen yang merdeka. Itu sebabnya mengapa dalam ayat 25 Yakobus menyebutkan bahwa firman Allah sebagai hukum yang memerdekakan orang, karena firman Allah dapat memerdekakan seseorang dari belenggu dosa dan menjadi orang yang benar. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan dalam ibadah minggu saat ini menuntut kita untuk lebih sungguh lagi memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan terimalah firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Jadilah bijak dan lakukan apa yang terbaik dan apa yang menjadi kehendak Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh menjadi pendengar dan sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Yakinlah ketika saudara sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan itu, hidupmu akan dilimpahi dalam penuh kasih setia dari Tuhan. Dan orang yang sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman Tuhan, ia akan beroleh kebahagiaan akan segala apa yang ia perbuat. Dan itulah yang kita lihat saat ini ya Manginang. Kita melihat bagaimana Bajar Deborah pada saat ini di Jolotaan. Yan Molotabereng, kalau kita lihat pada saat ini, ya memang banyak kita yang bertumbuh dan berkarakter Kristus. Taridadui lewat perbuatan, taridadui lewat pendengaran kita akan firman Tuhan. Nampak itu dari apa yang sudah kita lakukan di gereja ini. Jadi firman Tuhan saat ini yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 22, 1-25. Mari kita berpartisipasi dengan apa yang diperbuat punguan Ina Deborah ini. Hati amanginang dan pola maulkan. Hidup jami tadi bagasa sadarion son dia hita berkarakter Kristus. Kemana sebenarnya maksud dan tujuan Bajar Deborah ini? Batu pembangunan. Itu yang mereka lihat. Mudah-mudahan nanti punguan-punguan lain, punguan-punguan ama, punguan ina yang lainnya, atau punguan aposo, atau punguan remaja, membuat seperti apa yang diperbuat oleh Bajar Deborah ini. Karena mereka melihat pembangunan. Ini loh pembangunan kita pada saat ini. Jadi tarida karakter tarida kualitas hidup kita, tarida hapor syauta dengan molo-olo hita manupaki apa yang diperbuat mereka. Dan pola nabal-gabal-gabainu taname metipe yang kecil-kecil itu pun bisa kita memberikan kepada pembangunan gereja ini. Molo soboita mangalian name meti banang bapala rohatau hati kita ini amang inang. Waktu kita pun gak apa-apa.
ataupun hulanud tu nabu hubay amang padita manapu alaman ni gedung sarana perasaan, nggak apa-apa. Kalau memang itu yang bisa kita perbuat dan memang tidak dipaksakan untuk apa? Untuk berbuat kebaikan. Begitu juga tadi dengan Amang Huta Barat ya, yang akan pensiun. Bang 25 tahun Amang on. Nah, sekarang bagaimana kita terhadap hamba Tuhan? Terlebih kepada penatua kita. Dia sudah memberikan waktunya. Dia sudah memberikan hatinya. Dia sudah memberikan apa yang dimilikinya lewat pelayanannya, lewat kerendahan hatinya, lewat standar hidupnya hanya untuk melayani jemaat Tuhan. Tadi sudah diwartakan Mbak, talehon ma tak nina tolap hita. Amang ini sudah 65 tahun. Dan dia akan pensiun. Dan hari Minggu akan diberangkatkan Amang ini dari pensiun menjadi penatua. Jadi di Bagasatikyon tapatari dahun kita bukan hanya pendengar-pendengar firman saja, tetapi kita tunjukkanlah pada saat ini menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan lewat jati diri kita, lewat kualitas hidup kita, dan lewat perbuatan kita yang nyata. Sebab Yakobus tadi mengatakan dalam Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan pada kekatnya adalah mati. Jadi tepat tuduh homa hapur syauta iman kita yang hidup di dalam gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak yang terkasih, terima kasih atas kemurahan hatimu yang menyapa kami pada pagi hari ini, supaya kami menjadi pengikut Kristus yang setia. Tidak hanya pendengar-pendengar firman Tuhan saja, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman lewat kualitas hidup kami, lewat karakter kami, dan lewat perbuatan kami yang nyata dalam gereja ini, dalam rumah tangga kami, dalam lingkungan dimanapun kami berada pada saat ini. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami mau mendoakan Amang Sintua J Huta Barat Inang Boru Sitompul. Pada minggu yang akan datang Tuhan, Amang ini akan kami berangkatkan menuju suatu pintu pensiun alit Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah ditorehkan Amang Sintua Huta Barat selama pelayanannya 65 tahun ini. Dan dia sudah memberikan hatinya, dia sudah memberikan hidupnya, dia sudah memberikan pelayanannya hanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya pelayanan yang sudah ditorehkan oleh Amang Huta Barat di gereja ini berbuah baik, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Begitu juga Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa terhadap jemaat yang baru yang tambah pada saat ini, yaitu Saudari Lamria Roli Boru Marbun Lumban Gaul yang datang dari GKI Pengampon Cirebon. Kiranya Tuhan lewat pertambahan jemaat yang baru ini, mereka dapat menunjukkan kualitas hidupnya. Mereka boleh menunjukkan kehidupan yang nyata atas perbuatannya. Dan mereka bisa menunjukkan bagaimana
pengikut Kristus yang sesungguhnya. Biarlah saudari Lamria Roli Boru Marbon Lumban Gaul ini menjadi panutan kepada kami, jemaat panutan kepada kami, terlebih di hadapan Tuhan. Tak lupa juga kami Tuhan mendoakan berita duka, di mana salah satu anggota dari jemaat kami telah Kau panggil ke sisimu, Amang Insinyur Anggiat Tambunan Opuliona Doli Tuhan, di mana dia meninggalkan istri tercinta, yaitu Inang Boru Simatupang dari WEK 5. Bapak, hiburlah Inang Boru Simatupang pada saat ini. Kuatkan dia Tuhan, mampukan dia Tuhan menjalani apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Dan biarlah dia kuat menghadapi kenyataan yang sedang terjadi pada saat ini dalam kehidupannya. Dia bisa berdiri dengan kokoh Tuhan, bersama dengan anaknya, bersama peparanya. Dan dia bisa menghadapi kenyataan yang sedang terjadi pada saat ini. Tentu sebagai manusia, tentu sebagai jemaat, kami berduka atas apa yang terjadi pada kehidupan Inang Boru Simatupang, di mana kekasih jiwanya Amang Insinyur Anggiat Tambunan Opuliona Doli sudah Kau panggil ke sisinya. Bapa kami yang di surga, pada saat ini Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan bajar yang diperbuat oleh Ina Deborah pada saat ini. Tuhan, biarlah melalui bajar yang diperbuat Ina Deborah ini sungguh-sungguh memberkati kami. Dan apa yang mereka dapatkan pada saat ini, mereka mengatakan bahwa mereka mau memberi kepada pembangunan gedung sarana prasarana. Kiranya jemaatmu yang hadir pada saat ini boleh berpartisipasi. Bapa, seberapapun Tuhan partisipasi kami pada bajar yang dilakukan oleh Ina Deborah, itu sungguh berarti di hadapan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berkatilah punggungan Ina Deborah pada saat ini, berkatilah pengurusnya, berkatilah jemaat yang ikut berpartisipasi pada saat ini. Allah Bapa kami yang di sorga, tak ketinggalan juga kami mau mendoakan jemaat-Mu yang sudah ikut berpartisipasi menyumbang pembangunan gedung sarana prasarana saat ini, baik sumbangan material dan juga sumbangan yang lainnya. Keluarga Kombes Pol Albert Sihombing, Dr. Boru Purba. Kami juga tidak lupa mendoakan keluarga S. Sitanggang Boru Simanjuntak, keluarga Saudara Yulius Chandra, Saudara Sukamto, Saudari Meriana Gultom, Saudara Erwin Budiman, Bapak Elisatris Gultom Inang Boru Panjaitan. Mereka sudah memberikan hatinya, mereka sudah memberikan kemurahan hatinya lewat pemberian sumbangan pembangunan pada minggu-minggu ini. Kiranya Tuhan, masih banyak lagi jemaat-Mu yang terbuka hatinya untuk berpartisipasi untuk pembangunan gedung sarana prasarana. Tidak hanya jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah, tapi juga jemaat simpatisan atau juga jemaat di luar HKBP Cimahi Jalan Lurah. Karena itu gerakkan hati kami Bapa untuk mewartakan
pembangunan gedung sarana prasarana pada saat ini, supaya gedung sarana prasarana ini boleh selesai tepat pada waktunya, dan itu menjadi buah hasil iman kami kepada Tuhan. Tak lupa juga kami mendoakan seluruh jemaat-Mu Bapa yang sudah memberikan persembahan, baik persembahan minggu, baik persembahan bulanan, baik persembahan kategorial yang lainnya Tuhan, atau juga persembahan untuk pembangunan, atau tok ripe, atau perpuluhan Tuhan, atau persembahan-persembahan yang lain berupa ucapan syukur yang sudah disampaikan jemaat-Mu kepada gereja ini. Kiranya Engkau melipat gandakan berkat-Mu kepada jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan pada minggu-minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mereka, kiranya Tuhan memberkati keluarga mereka, kiranya Tuhan memberkati aktivitasnya dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami juga tidak lupa mendoakan jemaat-Mu yang sakit pada saat ini, ataupun pemulihan Tuhan. Amang Sitompul dari WEK 6 Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyembuhkan Amang Sitompul Boru Pandiangan dari WEK 6, di mana pada hari-hari yang lampau Amang ini dirawat di rumah sakit. Terima kasih Amang ini sudah pulang dari rumah sakit dan dinyatakan sembuh. Kami juga tidak lupa mendoakan Inang Sintua Pardede Boru Sirait. Terima kasih Tuhan. Operasi yang dijalaninya sudah berhasil dan Inang Boru Sirait sudah pulang ke rumahnya kemarin. Terima kasih kami nyatakan kepadamu Bapa. Biarlah Engkau memberikan kepada kami dan juga kepada keluarga yang sembuh hati yang melimpah, hati yang bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kesembuhan kepada jemaat yang sakit pada saat ini. Atau juga Tuhan ada jemaat-Mu yang sakit yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kiranya Engkau sebutkan. Atau juga Tuhan ada yang menjalani pemulihan, kiranya Engkau kuatkan supaya mereka bisa Tuhan datang kembali untuk beribadah ke gereja ini setelah mereka sembuh dari penyakitnya. Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan jemaat-Mu yang minggu-minggu ini berulang tahun. Ada sekitar 23 orang. Dan juga Tuhan, jemaat-Mu yang ulang tahun pernikahan, ada sekitar 4 kepala keluarga. Tambahkan umur yang panjang kepada mereka. Berikan damai sejahtera-Mu kepada jemaat-Mu yang berulang tahun dalam ulang tahun pernikahan. Berikan kasih setia-Mu kepada mereka. Dan biarlah Engkau yang semakin hidup dan bersemayam di hati kami dan juga di hati jemaat-Mu yang berulang tahun pada saat ini atau ulang tahun pernikahan pada saat ini. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 sambil kita memberikan tali kasih kita kepada Amang Sintua J Huta Barat pada minggu ini. Haleluya,
hikmat, haleluya. Hanya musik. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Umat menyambut juru selamat yang dinantikan dunia. Timur dan barat satu jalan, Tuhan pandunya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Kita bangkit berdiri. Umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom.